orang-orang yang menganggap dirinya remeh, menganggap dirinya buruk dari orang lain, itu yang justru dianggap lebih. Buat supre ya, buat semua jangan lupa di supre, jangan lupa di supre ya, jangan lupa di. Hey yo, what's up? Oke, kan kakak kan udah umrah. Bagaimana proses hidup kakak sebelum kakak umrah dan sesudah kakak umrah? Sebenarnya sih justru saya ngerasa hidup saya lebih baik pada saat sebelum saya umroh. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kayak sebelum saya umroh itu ngaji saya lancar. Maksudnya ngaji tuh hari-hari ngaji. Tapi sekarang itu kayak sering bolong, segala macam gitu. Tapi itu balik lagi karena kan ya itu kita kehilangan, kalau setelah kita merasa umroh kita kayak merasa kehilangan jati diri gitu. Jadi seakan-akan kita tuh haus ingin balik lagi gitu. Saya tuh jangka 2 tahun, jangka 1 tahun itu balik lagi ke sana, nekat, bener-bener nekat. Jadi kan pertama itu di tahun 2022 ya, 2023 itu saya berdua kan sama orang tua, terus nggak tahu kenapa pas tahun ini bulan puasa itu kayak ngerasa kok hampa banget ya. Maksudnya dari umroh yang pertama itu kok kayak ngerasa hampa banget, setelah pulang dari sana tuh kayak ngerasa hampa banget, kayak kurang gitu kan. Nekat banget tuh bulan puasa, lebaran di sana sendirian, benar-benar sendirian, ikut travel aja sendirian, berangkat lebaran, benar-benar lebaran ngerasain kayak oh iya, nanti kan kita akhirnya fight-nya sendirian ya. Maksudnya agama ini kan kita bakal sendirian ya, nggak ada bantuan orang tua segala macam gitu kan. Kayak di situ realize kayak oh iya, agama ini perjuangan diri sendiri antara kamu sama Tuhan gitu sih. Makanya kalau ada yang tanya kalau misalnya kayak gitu harus sih berangkat, maksudnya harus merasakan euforianya gitu, rasa ingin kembali lagi gitu. Ya, karena saya nggak tahu dia tiba dulu nggak ada pikiran, dulu pernah ada kepikiran, cuman kan di saat kita mendapatkan sesuatu, bisa memegang rezeki lah, alhamdulillah memegang rezeki, tapi lupa karena kita terlalu mengejar kesenangan. Iya. Apalagi kan ibarat saya anak Aceh baru keluar dari zona nyaman, nggak kenal apa-apa, tiba-tiba mengenal banyak hal, jumpa orang banyak dengan macam-macam. Kebetulan jumpa orang yang pengen fun selalu, tiap hari fun. Ya benar. Jadi nggak lupa itu, nggak ingat. Tapi pas tiba-tiba, kok tiba-tiba kayak ada panggilan gitu. Kok tiba-tiba, iya pertama hampa, beneran hampa banget, kayak gimana gitu sampai sekarang. Bener nggak sih kayak apa saya nikah dulu atau saya umrah dulu saya gitu. Tapi banyak yang sarankan umrah dulu. Terus mikir lagi, umrah dulu, iya nggak sih? Masih bertanya-tanya karena saya aja merasa tidak benar. Nah itu kayak hampa banget sumpah. Terus waktu hampa gitu, kebetulan teman saya sering pergi ke sana kan, anak pondok dia ke sana. Terus dia tanya lah, Nas mau wakaf gitu. Oh boleh saya bilang, ada rezeki saya wakaf lah. Mulai dari situlah kayak merasa kok ada ketenangan dikit ya hidup ini, saya bilang. Dari dulu susah tidur, sekarang kayak udah tidur itu boleh tidur lah, misalnya walaupun lama dikit tapi udah mulai bisa. Iya benar. Nah, kalau misalnya enggak, jam 10 start main HP, mau tidur nggak bisa, sampai jam 8 besok baru bisa.
jam 10 besok baru bisa tidur. Kadang gitu. Wah, ada perubahan. Jadi mulai sekarang kayak tunggu waktu yang tepat aja sih. Rencananya puasa, rencana mau puasa, tapi kan nggak tahu kita punya waktu kapan. Itu targetnya. Benar. Nah, makanya ya kan, saya pusing juga bulan apakah puasa tuh seru sih. Kalau misalnya, makanya saya target bulan puasa kan bener-bener kayak udah bulan puasa itu kalau bulan Ya depan fokuskan tuh, diri aja gitu. jadi saya matikan HP semua apa semua, saya benar-benar kayak pengen siap, kan nggak tahu kita tiba-tiba di sana pulang kan. Benar. Sangat diimpikan itu kan sih. Benar. Iya sih. Iya, salah satu doa saya kalau di sana pun panggil saya untuk meninggal di sini gitu. Kayak pengen banget gitu. Ya makanya. Karena gimana ya? Gak tahu deh kenapa sekarang itu saya sering memikirkan kematian. I don't know about this. I don't know. Gak tahu deh kenapa. Aneh. Nah, gitu. Kadang saya bimbang juga karena kita bukan orang baik, tapi mencoba untuk menjadi lebih baik. Nah itu dia. Benar. Makanya sebenarnya takut saya ini. Apa benar nih gua umrah? Sedangkan gue masih kotor. Gue masih bertanya-tanya dengan kataan itu. Umrah enggak gitu kayak ya nggak sih ini, karena bimbang tapi sekarang bimbang. Tapi kalau misalnya punya waktu, tahun depan puasa gas. Kalau misalnya punya waktu ya tunggu waktu tepat aja sebenarnya. Harus sih kalau menurut aku. Harus ya. Apa yang membuat membuat saya harus ke sana? Menurut kakak? Karena banyak yang bilang seperti itu juga. Iya benar. Karena di sana tuh saya kan pernah juga tuh HP tuh benar-benar saya tinggal tuh, kayak ya udah jalan aja gitu seharian ya keliling-keliling situ aja kayak tenang gitu, nggak ada mikirin dunia, nggak ada mikirin harus gimana besok, kita nggak perlu worry besok itu bakal gimana. Ya kalaupun mati hari itu pun kasarnya mati hari itu pun ya oke gitu, kayak tenang banget hidup ini. Ada di titik situ kayak I wish semua orang yang aku sayangi di dunia ini merasakan hal tersebut gitu, rasa ketenangan yang nggak bisa dicapai kalau misalnya semua orang disibukkan dengan dunia gitu sih. Oke. Berarti kalau misalnya kita umrah itu, karena apakah menjamin kita hidup tenang pulang dari situ? Karena kan menurut saya pribadi ada juga kata-kata tempat yang sangat mustajabah, ya benar. Tapi apakah mustajabah tempat itu buat orang seperti saya? Pantaskah tempat itu? Kalau misalnya saya ke sana, saya berdoa, apakah pantas orang seperti saya yang sangat hancur, yang justru ini mau nangis nih. Oke, Pak. Relax lah. Aduh. Justru bahkan orang-orang yang menganggap dirinya remeh, menganggap dirinya buruk dari orang lain itu yang justru dianggap lebih spesial sama Allah gitu. Karena dia benar-benar merendahkan dirinya, dia benar-benar menganggap dirinya bukan siapa-siapa, dan dia datang ke sana dengan harapan kayak untuk memperbaiki diri segala macam gitu. Saya pun berangkat kemarin itu yang pertama kali itu justru lebih haru dibanding yang kedua, karena pada saat pertama itu benar-benar perasaan yang kayak kalau hancur banget,
justru di situ kayak wah gitu, bener-bener plong gitu pas datang ke sana gitu. Jadi kalau menurut aku jangan takut lah kalau orang kayak gitu, malah bahkan anggapannya itu justru orang yang merasa dirinya kotor, merasa dirinya hina, itu yang paling bagus di matanya Allah gitu. Iya, karena sadar diri saya pernah melakukan hal yang nggak bagus, tapi kalau misalnya perempuan nggak, mas saya nggak. Tapi selain itu hampir ya, iya pokoknya. Apalagi termasuk anak neraka sebenarnya saya. Sebenarnya pribadi saya ya, walaupun nggak orang nggak, saya termasuk anak neraka kalau misalnya saya pribadi. Cuman makanya kayak gua umrah, sedangkan gua sama hubungan dengan orang tua, keluarga gua benar. Apakah gua diterima nggak? Itu bimbang juga kadang-kadang kayak. Apakah gua pending dulu atau gua lanjut? Tapi nekat, sebenarnya udah nekat ini. Tunggu waktu yang tepat aja. Dan teman pun udah bilang udah Nas yuk. Karena pulang dari situ kamu akan ada jalan lebih terang lagi. Impian yang dulu kamu pandang. Benar. Karena itu yang membuat saya pengen ke sana. Teman saya dulu itu pernah katanya benar ambruk. Dia buka bisnis, dia kerjaan hancur semua, hutang banyak. Tapi dia nekat umrah, pulang dari sana lepas Covid, sekarang udah mulai buka lagi, udah mulai bagus. Terus saya bilang sama mereka, kalau misalnya kamu itu pewaris, kalau misalnya saya bukan pewaris, saya tidak mengharap spesial pun dari siapapun. Saya hanya berdiri sendiri saja. Apakah pantas? Gitu. Gak apa-apa, kan? Pergi aja Nas. Gitu. Malah itu yang membuat kamu jadi semangat lagi. Tapi saya kan nggak balik ke Aceh. Saya sehubungan sama keluarga nggak bagus. Bukan saya nggak baik. Mindset saya yang membuat saya jauh berbeda dari pola pikir mereka. Timbullah kata-kata dari mereka itu semua, kamu anak neraka. Emang saya melakukan hal bodoh di dunia ini? Emang saya membuat kayak ganggu orang, buat masalah, kriminal? Kan enggak. Nah itu yang membuat ragu sekarang. Jangan sampai percuma lo ke sana. Enggak. Hah, gimana menurutnya? Karena saya termasuk anak neraka sebenarnya. Termasuk. Karena lebaran nggak pernah pulang ke Aceh. Emang enggak gila, pokoknya gila di atas rata-rata. Gimana? Enggak, definisi durhaka itu gimana juga? Maksudnya itu kan anggapan orang. Maksudnya kita nggak tahu anggapan yang di atas itu gimana kita ini. Jadi tugas kita, menurut saya tugas kita sebagai manusia tuh untuk jadi sebaik-baiknya manusia aja. Karena anggapan orang lain tuh belum tentu benar gitu. Ya. Dan anggapan kita pun juga belum tentu benar. Jadi kita ya sebagai manusia ya berusaha aja untuk jadi yang terbaik. Ya selalu berusaha kan. Gitu. Urusan kita durhaka sama orang tua, ya mungkin anggapan orang lain dan anggapan kita durhaka. Tapi kan ada di satu sisi di dalam hati kecil kita tuh kayak enggak lah gitu, enggak mungkin saya kan kayak gini juga ada alasannya, saya kan kayak gini juga pasti untuk orang tua saya gimana gitu kan. Gitu. Tapi dalam hati kecil saya, kalau misalnya saya udah kaya raya, walaupun mereka tidak pernah dukung keinginan saya tidak akan biarkan mereka hidup telantar. Saya gak bakal biarin mereka hidup susah. Keperluan mereka saya penuhi. Itu dia. Itu sebenarnya maunya. Cuman kan itu nggak beda ya, misalnya beda lah. Nah itu. Iya, karena kan mereka juga kan
kita nggak pernah ngungkapin, kita maksudnya kita kan memang yang terbiasa diam ya, maksudnya tergolong diam gitu. Kita nggak bisa ngungkapin perasaan kita ke orang tua, sedangkan orang tua juga nggak tahu apa yang kita pikirkan, apa maksud di dalam hati kecil kita. Kita kan dari hati kecil kita kan juga kayak, kalau kita sukses juga otomatis ini buat mereka ini belum tahu alasannya, justru ini proses saya untuk mencapai ke atas gitu. Kalaupun saya sudah di atas, nanti insya Allah saya nggak bakal melupakan gitu. Iya benar. Itu ya saya takutkan. Kalau misalnya saya ke sana, kan saya nggak balik ke Aceh, langsung ke sana, ya kan? Sekarang kalau saya ditanya mau balik ke Aceh, kayak takut gitu loh. Sebenarnya bukan takut sih, mungkin kayak nggak ada alasan untuk kembali mungkin ya, karena kehilangan tempat untuk cerita itu mungkin kan. Jadi malas. Dulu mungkin ada alasan mungkin salah satunya bertemu dengan nenek itu kan. Tapi sekarang karena beliau sudah berpulang, mungkin ya udah nggak ada alasan lagi untuk kembali ke situ gitu. Semakin dan ditambah oleh ekspektasi orang yang berbeda-beda. Dan sekarang itu keluarga memikirkan, sebagian keluarga ataupun orang-orang ya di sekitar, bahwasanya saya itu anaknya nggak benar karena waktu nenek meninggal nggak pulang. Bagi mereka nggak ada di posisi saya. Harga tiket sekarang PP 8 juta, 83 PP. Benar. Nah, apakah cukup 15 juta balik ke Aceh kalau misalnya dalam keadaan berduka? Nggak cukup. Enggak. Mati sudah. Itu yang membuat saya kayak, waduh gimana gitu. Serba salah, cuman tapi udah nelpon bapak juga. Katanya nggak usah pulang karena emang udah mendesak. Ya udah. Ya penting kan pernah terakhir kelas itu, pokoknya terakhir jumpa dengan saya itu. Terakhir jumpa, yang satu masuk rumah sakit, satu lagi nggak ada sakit, tiba-tiba jatuh aja di kamar mandi, dan sudah. Gitu. Jadi kan orang-orang ngaji itu banyak kan, anak-anak kecil yang ngaji tempat itu kan banyak, ramai banget. Kan mereka nanya saya semua. Saya cucu pertama kok nggak ada waktu pemakaman. Mati. Wah udah. Ya udahlah. Udah lah, jadi bulan-bulanan ya. Waktu itu emang benar-benar mendesak itu kayak kepikiran gitu. Jalanin aja. Dari mulai situlah kayak timbul pengen ke sana. Karena nenek saya kan nggak sempat haji, dia nggak sempat kan, udah nggak ada kan. Tapi haji beliau itu dilanjutkan sama orang. Kalau nggak salah saya kemarin saya nanya, dilanjutkan sama orang. Kalau misalnya saya kan pribadi, saya mau pergi pribadi. Itu dilanjutkan sama orang yang paham katanya. Saya bilang kenapa nggak dikasih buat kayak adik bapak, kan anak-anaknya kayak paman itu apa segala macam kan, yang kayak cousin gitu. Katanya nggak lebih bagus kita kasih ke orang yang lebih paham? Oh enggak dong, nggak gitu konsepnya. Oh ya udah, menurut saya. Kalau misalnya saya disuruh nggak mau juga, karena saya nggak layak. Saya lebih layak untuk dari pribadi aja dulu. Nah, itu. Yang lebih paham katanya kemarin, emang haji kemarin datang. Ya gitu. Ya kan? Tapi kalau gitu statementnya sih kurang setuju sih. Maksudnya dikasihkan dengan orang yang lebih paham. Apakah orang yang lebih paham itu bisa menjamin bahwa misalnya membawakan haji yang mabrur? Apakah yang DNA-nya rusak itu tidak menjamin dia menjadi haji yang mabrur? Itu saya nggak bisa jawab karena saya tidak ada di posisi itu.
Iya kan? Kan ada kemungkinan bahwa misalnya orang yang notabene-nya jelek, hatinya lebih tulus, mungkin lebih menembus ke atas. Kita kan nggak ada yang tahu kemungkinan yang tersebut. Tapi mungkin mindsetnya mereka karena memang didoktrinnya seperti itu, ya mereka mikirnya seperti itu. Ya benar juga. Tapi ada juga feeling saya, habis nikah saya umrah bareng. Apakah mampu? Nah pikiran juga kan? Gimana gitu. Serba salah, karena apalagi kan saya laki-laki, kalau misalnya kakak kan perempuan, jadi ada agak, walaupun ya punya tanggung jawab ke atas pribadi sendiri. Kalau misalnya saya kan beban. Ya, benar-benar. Laki, keluarga, istri, belum lagi untuk keperluan kan pribadi. Punya responsibility full. Benar-benar full. Jadi kan serba salah. Tapi menurut kakak pribadi, gimana? Apakah menjamin? Bukan menjamin sih, lebih ke harus banget atau harus banget atau harus bisa dipending. Dalam artian kata nanti dulu. Nanti juga ya. Yang dipending ini apa? Yang dipending ini apa? Pernikahan atau pergi? Nah, itu jadi pertanyaan sekarang. Apa yang harus dipending antara dua ini? Karena masih bimbang juga. Kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya saya laki-laki ya, berpikiran logis. Kalau menurut saya berangkat dulu. Karena berangkat ini kan nggak ada ikatannya. Terus? Memang benar kalau misalnya menikah terus nanti berangkat bareng, ya oke, itu lebih nikmat lah. Lebih nikmat. Nah, ini bagus. Jadi nggak tadi kak, saya nggak tahu ngomong apa. Nah, gimana kak? Nah, jadi kan kalau misalnya mengutamakan berangkat dulu kan, di situ kita ada ngambil advantage kayak, oh ya di sana kita nenangin diri dulu, tawakal dulu, kita minta petunjuk kalau misalnya udah ada pasangannya nih, ini benar-benar yang tepat bukan. Kalau misalnya belum, bisa minta jodoh di situ. Mungkin kayak kemarin itu contohnya aja, banyak nih contohnya. Coba. Kesana minta petunjuk tuh, ini beneran yang bener nggak? Tahu-tahu pas balik dikasih petunjuk dia selingkuh apa segala macam gitu kan. Di situ kan kita dapat advantage kan, maksudnya di situ kita terjauh dari yang namanya juga pernikahan yang nggak sebentar ya, maksudnya seumur hidup gitu loh. Kalau pikiran pendek sih ya tunggu nikah gitu, tunggu nikah aja baru berangkat bareng. Tapi kan kita nggak tahu di setelah menikah itu apakah kita langsung dapat omongan, apakah kita dapat surprise mungkin yang hal tak terduga mungkin. Kalau menurut aku sih mending berangkat dulu karena mumpung masih single ya, maksudnya lebih bebas ya. Beda nanti kalau misalnya udah responsibility of other person gitu. Misalnya abang udah berani nih untuk ngambil anak orang. Jatuhnya kan kalau menikahin udah berani tuh ngambil anak orang dari bapaknya. Udah berani membiayai hidup seseorang. Manusia. Bayangin aja manusia, kita pelihara diri sendiri aja belum tentu benar. Kan responsibilitas besar gitu ya. Gitu kalau menurut aku. Ya, karena saya mikir begitu juga. Kadang-kadang kalau misalnya menikah duluan, itu belum tentu saya bisa pergi ke sana. Kemungkinan besar agak lama lagi nanti karena banyak hal yang harus dipikirkan. Banyak hal kan. Ya. Nah, karena bukan sembarangan. Udah kamu pergi umrah kayak orang pergi mau traveling, bukan. Soalnya beda ya. Beda ini benar-benar beda emang.
Hmm. Karena emang tak terduga aja emang. Oh iya gitu. Itu dia. Banyak hal-hal yang tak terduga. Oh, oke. Tapi menurut kakak itu, apakah kita pulang dari sana benar-benar kayak apa gitu? Kayak ada merasakan kayak hidup lebih bukan kayak tadi kan katanya menghadapi problem gitu kan. Sisi positifnya yang kakak dapat, sisi positif yang benar-benar kayak wow gitu, amazing gitu. Selama di sana sih mungkin ini nggak banyak orang bilang ya selama di sana. Selama di sana itu justru kita malah merasa makin kecil. Dalam artian kata? Kenapa bisa kayak gitu? Karena orang-orang di sana biar notabene-nya yang kalau kita anggap remeh ya, maksudnya sorry to say kita anggap remeh, orang-orang biasa, orang-orang gimana justru hafalannya dia lebih bagus, pelafasannya dia lebih bagus, bahkan kita malah ada satu orang yang ketemu saya dulu itu dia bisa berbahasa Arab padahal notabene bukan siapa-siapa. Di situ saya kayak wah, aku bukan siapa-siapa ya, maksudnya saya yang berangkat ini mengaku bahwa saya ini bisa segala jauh dari akan agama segala macam gitu. Jadi saya di sana tuh kayak merasa kecil, merasa ini, dan dengan dapatnya hal tersebut di sana menurut saya pas saya balik tuh kayak oh iya saya lebih bisa menghargai orang, saya lebih jaringannya ya. Jaringan. Nah oke. Gitu. Keren ya. Tapi udah berapa kali umrah nih? 2, 3? Alhamdulillahnya sih baru 2 sih. Tapi kok bisa ya, sudah 1 pengen lagi. Sebenarnya sih tujuan umrah itu kita selalu ke sana ngapain? Mending nggak tinggal di sana aja nggak sih? Itu dia itu umroh pertama itu memang niatannya ya sama kayak abang, kayak pengenlah sekali-kali awalnya tersentuh kayak pengen ya berangkat gini. Nanti setelah di sana, setelah pulang ke sini hampa. Terus makanya itu saya berani nekat berangkat di bulan puasa yang semua orang di dunia ini pengen lebaran di sana. Saya nekat berangkat sendirian semata-mata kayak untuk menghilangkan rasa rindu yang di dalam hati gitu. Kayak muncul rasa rindu gitu. Ada nggak doa yang bahkan doa pada saat saya umrah apa? Doa dengar nggak? Saat saya umroh kedua ke sana, doa saya yang kedua itu saya pengen dikasih kesempatan untuk tinggal di sini gitu. Maksudnya tinggal balik lagi ke sana? Sangat ngerasa. Terus kecapai? Gitu. Belum sih. Oke. Sana ya. Terus apa yang kakak misalnya pertamanya kali nyampe ke sana, apa yang kakak pelajari? Apa yang harus kita lakukan maksudnya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya sih, kalau pertama ya, yang saya sesali
saya pertama ke sana itu karena saya kurang belajar sih. Langsung. Ya itu karena awalnya kan saya merasa sangat kecil kan, nekat aja berangkat gitu. Dengan percaya diri nekat aja berangkat, tapi tahu-tahu sampai sana, oh iya saya kurang ya belajar ini, oh iya saya kurang ya belajar ini. Kalau dikasih kesempatan kedua kali mau lebih belajar lah gini gitu. Oh, berarti belajar dulu ya. Tapi itu okay, kalaupun belum notabene-nya belum baik pun itu okay berangkat. Karena dari situ kita punya semangat gitu. Oh iya, setelah dari sini aku janji sama diriku sendiri untuk jadi lebih baik segala macam. Wow, amazing. Good umrah. Ya, benar. Berangkat sih. Oke. Nah, kan? Luar biasa emang ya. Soalnya murah. Ya kan? Oke. Mungkin dalam jangka panjang kok makanya ini lagi cari waktu yang tepat sebenarnya. Cuman cari waktu yang tepat, cocok, langsung gerak. Kebetulan ada teman juga di Jakarta, dia mau bareng. Oke. Makanya saya bilang, ayo. Ya, karena prinsipnya gini loh kak, nggak tahu deh, dulu nggak pernah. Jadi kalau misalnya saya mati, setidaknya saya pernah menginjak tanah suci. Saya pernah ke sana. Dalam kepala saya itu aja sekarang. Saya nggak mikir harus ini, harus itulah. Ada di pikiran saya sekarang itu. Apa yang ada saya syukuri. Nafsu kan emang nggak pernah ini. Setidaknya saya pernah ke sana dulu, walaupun baru tersentuh, baru. Saya aja nggak nyangka, kok bisa saya tiba-tiba. Nyampe aja dulu sana kan. Nah, iya benar. Ya udah nyampe sana maunya nggak balik lagi, itu targetnya. Di sana ngapain saya? Tinggal di sana aja. Ya kan? Nah itu dia ya. Ya oke. Terima kasih loh kak, udah ada lebih dibuka ya. Mungkin ya lebih secepatnya ya kayaknya. Sampai ke sana ya kan. Nah itu aja. Karena aku pernah baca juga, misalnya ada untuk pergi ke tanah suci itu lebih baik harus disambut secepatnya. Oh, di sana berapa hari kak kemarin? 15 hari kah atau 1 bulan? Yang pertama itu 12 hari doang. Terus yang kedua itu agak lama sih, 18 hari. Karena sama lebaran kan. Nah, rencana saya 1 bulan lebih di sana. Karena kan menarik. Karena ini target sama teman, kebetulan kan ada teman dia udah pernah ke sana juga. Terus dia udah tahu lah arah-arah semuanya. Kata dia kita gerak aja ke sana, 1 bulan kita di sana, 1,5 bulan, berarti lebaran di sana. Berarti saya nggak pernah. Berarti berapa tahun? Udah berapa tahun saya nggak pernah lebaran sama orang tua, saya bilang. Udah nggak apa-apa katanya. Makanya target puasa ini. Kalau nggak puasa ini, puasa depan. Cuman target puasa ini targetnya. Cuma waktu kita, waktu aja nggak. Ini aja sebenarnya. Tapi waktu yang tepat bulan puasa katanya kan.
Itu waktu banyak Benar. Nah, jadi ya, kira-kira apa aja yang harus dipelajari? Itu Kak. Basic sih. Mungkin abang udah lebih tahu dari saya. Maksudnya itu hal-hal basic yang mungkin semua orang itu umum tahu, tapi saya aja nggak tahu. Cara-cara berihram segala macam, terus tata caranya umroh gimana gitu kan, harus persiapkan badan segala macam, karena kan itu apalagi kondisi sedang puasa ya bang. Puasa itu lagi capek-capeknya, kemarin itu sempat tuh lagi capek-capeknya, panas-panasnya, terus bayangin kita harus tawaf 7 kali terus lanjut ke saat itu, kayak bener-bener capek banget bang. Nah, itu pertanyaan saya sekarang. Bagus mana kita pergi, sebelum puasa kah atau sesudah puasa? Saya takut gitu juga resikonya. Percuma kan ke sana umrah tiba-tiba makan. Kan enggak. Itu saya takutin juga. Karena kan kita nggak tahu ya nafsu ya kan. Tiba-tiba harus tawaf, lapar, makan. Jadi percuma dong tawaf tadi. Enggak ada yang percuma. Ya, cuman kan gimana bro kakak? Apa bulan Ramadan? Sayang aja gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau abang berangkatnya 1 bulan setengah ya sebelum puasa udah berangkat, jadi ngerasain pas puasa, ngerasain pas sebelum puasa juga gitu. Lebaran kan nggak boleh balik ya, harus di sana kan? Enggak juga. Berarti bisa juga di sana. Satu bulan setengah berarti ya? Kerjaan terbengkalai semua itu. Aduh jaringan. 1 bulan setengah berarti itu. 1 bulan setengah dong. Oke, kita tak pikirkan dulu ya. Ya kan? Umrah ya. Tapi mungkin kan kemarin yang pas umroh saya kedua itu kan setelah lebaran saya ngapain ya di sana, gimana euforianya, terus tawaf setelah lebaran itu lebih haru sih, maksudnya lebih menarik karena kan kita udah capek-capek tuh puasa, terus setelah lebaran kita ada tawaf lagi. Wah, itu lebih menghargai, maksudnya oh iya kemarin kita kan susah nih mau tawaf, sekarang kita dengan nyaman tawaf, bisa minum, bisa ini. Kemarin itu bayangin aja panas-panasan kita nggak bisa negak minuman, nggak bisa karena lagi puasa. Berarti pertengahan dong, makanya rencana kan saya ambil pertengahan. Iya. Saya pertengahan puasa saya ambil. Ya kan? Bisa. Ya. Nah, itu dia Kak. Terima kasih banyak loh, tadi udah banyak sharing tentang perihal banyak hal lah, kayak apalagi umrah kan. Tadi lebih semangat lagi ya, kalau dia kan lebih semangat lagi. Kalau saya dulu kan masih kayak mundur nggak, jalan nggak gitu. Tapi sekarang udah kayak harus maju gitu. Semangat. Karena nggak tahu, siapa tahu kan pulang di sana apa yang diimpikan semua itu jebol gitu. Itu. Iya, siapa tahu mindsetnya ada yang berubah segala macam gitu kan. Yang penting nggak gila aja. Kalau gila kan memang udah dari sini. Tapi yang kemarin waktu kakak pergi itu ada yang meninggal nggak? Ada banyak. Itu yang meninggal itu nggak dibawa pulang lagi ke Indonesia kan? Kakek saya meninggal di sana satu orang. Kakek saya meninggal di sana satu. Oh, Masya Allah, bagus banget dong. Pokoknya meninggal di sana, laki
Oh. Waktu hari keberapa gitu, saya nggak tahu, tiba-tiba telepon udah meninggal di sana. Makanya kemarin katanya ada yang mau ke sana, mau ke makam. Tapi nggak, emang tahu makamnya di mana? Emang tahu nggak? Ada sih, dikasih tahu sih. Oh, dia ada ininya Kalau juga. di Madinah, kalau di Madinah itu dia satu center. Terus itu kan ribuan itu kak. Itu apakah cukup itu? Hmm. Nah itu kurang tahu ya kalau sistemnya kayak gitu. Soalnya kan kalau di Mekah, Mekah Munawarahnya itu dia tiap 5 waktu itu pasti ada sholat jenazahnya. Itu bayar nggak kalau Jadi misalnya kita? pasti pas, nah itu kurang tahu tuh. Oke. Dan biasanya kalau jamaah Indonesia yang ada yang meninggal itu ya langsung dikuburkan di situ. Ya kan kalau bisa balik mahal loh. Bukan masalah mahalnya juga sih, maksudnya Impian dia kan? kan kita kan terbatas waktu ya. Tapi impian Terbatas semua waktu orang juga kan? kan kita. Impian banget. Nah itu dia. Soalnya ribuan saya lihat karena meninggal itu kayak ditutup-tutup itu kayak gimana gitu ya nggak sih? Itu benar gitu. Iya benar. Lagi duduk meninggal ya. Ini benar tuh kak. Iya. Nah terus langsung tidur di situ ditutupin habis itu diangkat. Langsung diangkat langsung di sholat. Wow. Oke. Wow. Gak kebayang ya. Soalnya kan kalau misalnya di Indonesia kan kita harus bayar kali itu. Kayak di Jakarta kan harus bayar. Iya. Nah, apalagi kan di sana kan banyak banget itu. Kayaknya kayaknya tuh di sini tuh memang apa-apa kan difasilitasin ya sama King Salman itu. Kayak di sini nih di sana tuh rakyatnya lebih sejahtera menurut saya tuh, kayak apa-apa mereka difasilitasin, nggak perlu bayar-bayar, nggak perlu sedikit-sedikit bayar kayak di sini. Ya Indonesia dikit-dikit bayar ya. Oh, mau pindah negaranya. Ini mau pindah negara sebenarnya. Saya kan mau pindah negara sebenarnya. Pindah negara aja kalau nggak. Sebenarnya kalau ada yang ngangkut sana sih berangkat ya. Kan tapi bisa urus kak. Bisa diurus kan? Bisa, tapi kan kalau ke sana kan ya bener-bener blind, nggak tahu apa-apa, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa apa-apa. Oh di sana pakai bahasa Arab full ya atau bahasa Inggris ya? Rata-rata kalau penjualnya sih udah pada bisa bahasa Indonesia semua, tapi kan kalau misalnya kita hidup di sana nggak mungkin nggak bisa bahasa Arab nggak sih? Itu kan gini ibarat kita nyelam. Nggak bisa berenang kan lama-lama bisa berenang kan? Saya persis sih. emang kayak gini ya? Enggak, ini tuh sebenarnya botol minum biasa, Iya. tapi untuk mencegah dideteksi oleh bea cukai itu kita lakbanin biasanya kayak bisa masuk koper, karena itu tadi karena dibatasin kan 5 liter, udah kita mau bawa banyak, jadi ya dilakbanin gitu. Oh ya ini ada tulisan Arab gitu ya, mana ya? Nah itu dikasih teman kemarin. Oh ya ini ada tulisan Arabnya. Makanya kemarin waktu dikasih nas ini saya nggak bisa ini apa nggak ada apa-apa pulang oleh-oleh ya. Tapi ini sangat berharga. Dikasih lah ini. Ini air apa? Saya bilang air aqua. Tapi jangan salah kata dia. Ini udah tawaf berapa kali katanya. Udah keliling itu udah keliling apa? Dibawa tawaf gitu ya. Dibawa tawaf. Oh, gitu.